Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Arjuna Aryo Penangsang dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi berupa teks berita. Jadi, selain sebagai pemaparan materi, video ini juga bertujuan sebagai penuntas ujian tengah semester mata kuliah Metode Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu teks berita, unsur-unsurnya, tujuan, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu definisi dan tujuan dari teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat. Sedangkan teks berita itu sendiri merupakan wacana tertulis yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Adapun tujuan utama dari penulisan teks berita ini, yang pertama adalah untuk memberikan informasi terkini, kedua membantu masyarakat untuk lebih waspada, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, salah satu syarat dalam penulisan berita harus ada narasumber atau saksi mata. Berikutnya ada ciri-ciri dari teks berita. Ciri yang pertama yaitu faktual. Faktual berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa rekayasa, serta tidak terikat oleh waktu. Misalnya kejadian di masa lalu. Ciri yang kedua yaitu aktual. Berisi kejadian yang sifatnya benar, sesungguhnya terjadi, sedang hangat-hangatnya, dan menjadi bahan perbincangan orang banyak. Ciri ketiga unik dan menarik. Di dalam teks berita harus menyajikan berita yang dapat menarik perhatian, dan kata-kata yang digunakan memakai kata yang unik, sehingga orang merasa tertarik untuk membacanya. Ciri yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita yang dapat mempengaruhi seseorang termasuk berita yang baik, karena jika masyarakat tertarik maka akan dipercayai dan berpengaruh pada masyarakat sebagai pendengar. Ciri yang kelima, terdapat waktu atau kronologis kejadian. Teks berita harus memuat keterangan waktu dan urutan peristiwa secara jelas agar pembaca dapat memahami kapan dan bagaimana kejadian itu berlangsung. Ciri yang keenam yaitu objektif. Berita yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan atau kondisi saat itu, tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang mempengaruhi pembaca. Ciri yang ketujuh yaitu bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Jika kata-kata yang disampaikan tidak menggunakan bahasa baku, maka pembaca akan sulit memahaminya. Ciri yang kedelapan atau yang terakhir, ejaan yang disempurnakan. Penggunaan EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan bahasa sederhana dan komunikatif dapat membantu dan mempengaruhi pembaca dengan apa yang terjadi. Berikutnya ada struktur dari teks berita. Jadi struktur teks berita ini terbagi menjadi 3, yakni kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita juga disebut sebagai lead atau teras berita atau orientasi. Yang kedua ada tubuh berita. Pada bagian tubuh berita, terdapat jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga ada ekor berita, yang merupakan bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan. Sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Berikutnya ada unsur-unsur dari teks berita. Seperti yang sudah diketahui, unsur teks berita itu terdiri atas 5W dan 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Atau dalam bahasa Indonesia, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur apa merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi.
Unsur di mana merupakan kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Dan kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa yang terjadi. Siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Lalu mengapa? Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Dan yang terakhir atau bagaimana? Digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Berikutnya ada kaidah kebahasaan dari teks berita. Yang pertama ada bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kedua, kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka, sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Ketiga, ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, akhirnya, sejak, dan awalnya. Berikutnya ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Lalu kelima ada kalimat langsung. Ketika wartawan meliput berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya kalimat langsung. Jadi kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contohnya, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Berikutnya ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung atau straight news. Berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual, terbaru, terhangat, dan menarik. Jenis berita langsung biasanya dapat ditemui di halaman depan koran atau surat kabar. Straight news atau berita langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu hard news, berita yang penting, paling terkini, terbaru dan harus segera disampaikan pada masyarakat, dan soft news, berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Kedua ada berita opini atau opinion news. Berita opini atau pendapat adalah berita yang berisi laporan, pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Yang ketiga ada berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Penambahan ini biasanya berupa informasi latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambah data-data terkait. Hal ini bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. Yang keempat ada berita mendalam. Berita mendalam atau deep news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. Yang kelima, ada berita investigasi. Berita investigasi adalah berita yang dikembangkan
berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Dalam proses menyusun berita ini, penulis atau wartawan menjadi watchdog dan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai teks berita. Jadi teks berita ini merupakan tulisan yang berisi laporan tentang peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Berita harus bersifat faktual, aktual, menarik, berpengaruh bagi pembaca, serta memuat waktu dan kronologi kejadian agar mudah dipahami dan dipercayai kebenarannya. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.